Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang baru. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus senantiasa dahsyat. Ayo kita sama-sama berdoa agar supaya pimpinan Tuhan sepanjang hari ini dahsyat buat kita. Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, kami bangun dalam keadaan sehat. Kami bangun dalam keadaan penuh dengan sukacita. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mau duduk sebagai seorang murid. Urapi kami semua pagi hari ini. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengar Tuhan bicara apa dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, agar perjalanan hidup kami sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Tema kita hari ini adalah bukan anak yang gampangan. Ya, bukan anak yang gampangan. Mari hari ini kita belajar menjadi orang yang on fire, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang tidak gampang kalah. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya. Buka firman Tuhan di kitab Ibrani 12, ayatnya mulai dari ayat yang kelima. Ya. Siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, buka di kitab Ibrani 12 ayat kelima sampai dengan 13. Ya. Beginilah firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sampai di sini dulu. Coba kita lihat saudara ya. Tuhan katakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Mengapa kita itu digambarkan sebagai seorang anak? Saudara, gambaran kita sebagai seorang anak itu adalah bentuk daripada cinta Tuhan kepada kita itu seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Seperti pujian, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kita ini tuh dianggap Tuhan itu sebagai anak loh. Betapa kita itu sangat berharga di mata Dia, di mata Tuhan. Kita sebagai anak. Makanya pagi hari ini Tuhan katakan begini, sudah lupakah engkau akan nasihat yang berbicara seperti ini? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Perhatikan, didikan Tuhan seperti apa? Semua yang ada di sini, itu didikan Tuhan. Nah, didikan Tuhan seperti apa? Ketika kita membaca firman Tuhan, semua ada di sini. Makanya kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, perhatikan ya saudara, kalau Anda saat teduh begini, Anda hanya mendengar tanpa membuka firman Tuhan, semuanya akan sia-sia, hilang menguap begitu aja. Tetapi kalau lagi saat teduh begini, siapkan Alkitabnya, kalau bisa buka, bikin catatan. Karena ketika firman Tuhan hanya didengar sambil tiduran gitu ya, sambil duduk diam gitu. Mungkin kalau duduk mungkin bisa itu. Tapi kalau didengar sambil tiduran, dengar. Didikan daripada Tuhan akan menguap begitu saja. Firman Tuhan, semua didikan Tuhan ada di sini. Ketika kita tidak tekun membaca firman Tuhan, kita tidak tahu bagaimana caranya kita hidup dalam didikan Tuhan. Hati-hati. Dunia mengajarkan kita kepada hal-hal yang jahat. Seberapa banyak kita yang jatuh di dalam pencobaan akibat kita tidak pernah mau mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu penting.
Membaca Alkitab setiap hari itu penting. Memperkatakan setiap hari firman Tuhan itu penting. Tidak hanya ini sebagai senjata perang kita, sebagai pedang roh kita, tetapi firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Tuhan mau kita itu melakukan apa. Nah, oleh sebab itu, baca firman Tuhan setiap hari. Karena ini adalah didikan Tuhan. Dan penting sekali Tuhan katakan, janganlah kamu anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, kayak begini. Jangan putus asa ketika engkau diperingatkannya. Jangan nunggu badai persoalan datang dulu, baru kemudian iya kenapa saya nggak berdoa selama ini. Jangan nunggu semuanya hancur dulu, baru sadar bahwa iya kenapa saya selama ini nggak pernah beribadah. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan anggap enteng didikan. Semua pendidikan Tuhan ada di sini. Amin. Makanya jangan pernah membiasakan hanya didengar di telinga. Berapa banyak sih orang itu yang bisa menyimpan memori pendengaran, memori pesan. Kita aja kalau dikasih tahu seringkali dablek kayak anak gitu ya. Anak kita kalau dikasih tahu dablek kayak gitu. Karena apa? Didengar kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena hanya didengar sambil lalu. Tidak dilakukan. Nah, sama seperti firman Tuhan juga begitu. Ketika kita dengar firman Tuhan cuma hari Minggu, kita gak punya kekuatan apa-apa. Gak tahu didikan Tuhan yang seperti apa. Contoh. Ketika kita susah mengampuni orang lain, kita susah memberkati orang yang menyakiti kita, sudah pasti gak tahu firman Tuhan. Ketika kita hari-hari ini contoh yang paling gampangnya, merokok itu masih ditanyakan, merokok itu dosa atau enggak? Nah, ini pertanda bahwa hidupnya enggak pernah, saat teduhnya enggak pernah dihidupi, firman Tuhannya enggak pernah dihidupi. Segala sesuatunya diukur, ini dosa atau enggak? Ya, selingkuh itu dosa atau enggak? Di Alkitab enggak ada, misalkan begitu. Merokok itu di Alkitab enggak ada, misalkan begitu. Pengennya mata jasmaninya tuh melihat, oh merokok dosa, oh selingkuh dosa, oh nonton film porno dosa. Film porno kan di Alkitab gak ada. Nah, ini pertanda bahwa firman Tuhan ketika tidak dihidupi, maka debatnya kayak begitu. Sesuatu hal yang menurut dirinya itu paling benar. Itulah pentingnya baca firman Tuhan. Supaya kita mengerti. Firman Tuhan ini bukan koran, saudara. Bukan majalah biasa. Tetapi ini isi hati Tuhan yang bisa menggerakkan kita, yang bisa menguatkan kita. Berapa banyak kita suka berdebat. Contoh, kita harus beri perpuluhan atau tidak. Kita harus memberkati gereja atau tidak. Pro dan kontra hari-hari ini tentang persepuluhan. Kalau ini firman Tuhan gak pernah dibaca kayak begini. Jadinya debat. Gak ngerti toh. Asal comot. Membaca firman Tuhan itu hubungan dengan Tuhan. Makanya gak perlu lagi ada perdebatan. Oh, kalau misalkan pasangan kita selingkuh, berarti boleh diceraikan. Nah ini. Ketika kita hanya mendengar firman dicomot. Membaca firman Tuhan tidak dengan segenap hati, dengan tidak segenap jiwa. Gak ada hubungan. Karena firman Tuhan ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ini adalah tentang isi hati Tuhan. Makanya ini tentang didikan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa oh dia melakukan KDRT kok, berarti ya sah aja bercerai. Kan itu menyelamatkan saya. Nah, sepertinya benar. Tapi itu ajaran dunia. Ajaran kedagingan kita sendiri. Bukan ajaran Tuhan. Itulah pentingnya didikan Tuhan. Amin. Ya. Jadi dikatakan begini loh. Hai anakku. Nah. Betapa kita itu berharga. Hai anakku. Ini loh hati-hati ya. Didikan Tuhan penting. Jangan dianggap enteng. Berapa banyak kita frustrasi hari-hari ini. Bahkan kemarin masih ada yang bertanya sama saya, Bu, bagaimana caranya berbahagia? Aduh, ini sudah tahun 2024, kemana aja Anda ini? Tidak tahu rasanya berbahagia. Nah, ini tanda orang kalau sudah mengalami kelelahan mental kayak begini. Tidak tahu rasanya berbahagia.
Padahal ucapan berbahagia ada di sini semua. Ucapan bahagia, pimpinan kehidupan kita ada di dalam sini. Ketika orang mengatakan, Bu, bagaimana caranya berbahagia? Bu, bagaimana caranya nggak takut? Bu, bagaimana caranya nggak khawatir? Ini loh dibaca. Tapi kadang, Bu, kalau baca firman Tuhan nggak ngerti, baca saja. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita waktu kita baca ini. Makanya waktu baca firman Tuhan, jangan kayak koran. Berbicara seperti kita dengan Tuhan. Tuhan itu lagi ngomong sama kita. Kemarin ada yang DM sama saya begini, dia ikut di saat teduh begini. Dia lagi tiduran, rebahan, lagi mageran gitu. Tapi dengerin saat teduh live begini. Kemudian waktu saya doa, saya dapat impresi dari Tuhan. Ada seorang wanita yang lagi tiduran. Lagi malas-malasan, hilang semangat. Sekarang Tuhan katakan bangun. Wah, orang itu langsung kaget. Loh, ini kok kayak nyindir saya. Aduh Tuhan, ampuni saya. Orang itu langsung begitu. Itulah yang seperti tadi saya bilang. Kalau sudah tahu tubuhmu lemah, maka hati-hati, jiwa dan rohmu ikutan lemah. Makanya kita itu punya mulut mesti memerintahkan tubuh. Tubuh itu kita yang perintahin, saudara. Makanya baca firman Tuhan ya. Lihat. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, sekarang lagi diperingatkan. Jangan lagi melo mengatakan, Bu, masalah saya itu berat, Bu, saya itu susah. Makanya kalau berat ini lagi diingetin. Supaya engkau tidak lagi melo. Karena Tuhan katakan, engkau ini anak. Lihat berikutnya ya, ayat berikutnya. Karena Tuhan menghajar. Nih loh. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lihat, Tuhan gak main-main sama kita. Waktu kita mageran, waktu kita gak bersemangat. Ya, tadi pagi barusan saya posting tentang tanda-tanda orang lelah. Saya sudah jelaskan tanda-tanda orang lelah, hilang semangat, gak bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Lihat, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Kenapa kok Tuhan mengajar? Karena kita udah keluar jalur. Ketika firman Tuhan tidak lagi dibaca, ketika firman Tuhan tidak lagi didengar, ketika firman Tuhan tidak lagi diperkatakan, maka Tuhan mulai mengajar. Lihat kondisi kita sekarang ini. Keadaan kita yang sudah jauh dari firman Tuhan. Tuhan lagi mengajar kita. Menghajar tidak sama dengan menghukum loh ya. Beda. Menghajar di sini artinya begini. Ketika contoh kita punya anak. Anak kita tuh pengen sekali beli mainan. Ya. Tapi besok itu waktunya ujian. Apakah Anda sebagai orang tua akan ngajak anak itu pergi ke mall? Ayo nak, silakan kamu cari mainan sesuka kamu pokoknya. Tapi Anda tidak ngajarin anak, besok kamu ujian nak, kamu mesti belajar. Tapi Anda tidak mau menghajar. Wah, anaknya udah berantakan, udah marah, udah nangis kencang kayak gitu. Kira-kira Anda marah nggak? Pasti marah. Ya, pasti marah. Sama seperti kita. Karena kita itu anak, Tuhan memperlakukan kita seperti anak. Seperti bapak sayang terhadap anaknya. Sewaktu pengajaran kita sudah penuh, full nih, kepala kita pengajarannya full pengajaran dunia, Tuhan mulai mengajar kita. Lihat aja waktu kita dalam arti tanda kutip jatuh, bonyok, mengalami kerugian. Nah, itu waktunya Tuhan akan menghajar kita. Karena telinganya tidak lagi mendengar firman. Karena tubuhnya tidak lagi diperintahkan untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak punya power apapun untuk bisa menjalani kehidupan. Makanya sudah waktunya Tuhan menghajar dengan segala kehidupan kita ini. Makanya kalau kita suka merasa, aduh Tuhan kok penderitaannya lagi susah kayak begini. Itu Tuhan lagi mengajar kita. Tapi dengar baik, Tuhan tidak sedang menghukum. Jangan terjebak dengan semua ini. Yang bilang kita dihukum Tuhan tidak mengampuni, itu kamu karena dosamu, itu iblis.
Tuhan lagi menghajar kita. Ya, jadi Tuhan tidak menghukum, tapi menghajar. Lihat, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah. Apa menyesah? Taruh di pundak sendiri. Kita itu kan domba. Domba kalau dablak, saya itu kalau punya anjing, coba ya. Kalau anjing saya itu yang kecil itu, kayak gitu ya. Saya angkat begitu. Kalau dia udah keluar dari rumah gitu ya, saya angkat, saya taruh di sini, saya tepuk pantatnya begitu. Ini nakal ya ini. Oh, ini nakal ya ini, kayak begitu. Tuhan lagi menyesah, taruh di sini, taruh di pundak kita. Taruh di pundak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami ketaatan lagi. Karena kita udah ndablek banget. Telinganya udah tuli mendengar firman. Matanya udah buta tentang kebenaran firman Tuhan. Sudah waktunya Tuhan menghajar kita. Makanya kalau diproses, jangan bilang, Tuhan kapan selesainya? Katakan amin. Bu, udah mau mati rasanya Bu. Anda lagi dihajar sama Tuhan. Ngapain mau mati? Mau dikasih reward gede kok. Mau bunuh diri, rugi sekali. No. Anda dan saya sedang diproses Tuhan. Ikut saja. Wah, Bu Ket ini ngomong gampang ya Bu. Diproses ikut saja. Alah Bu, rasanya udah gak kuat. Ketika firman Tuhan tidak dibaca, pengenalan akan Tuhan mulai turun. Kita akan berteriak, Tuhan gak kuat. Nah, tubuhnya sudah lelah, jiwanya sudah lelah, rohnya turut lelah ketika mulutnya mengatakan, aku ndak kuat, aku ndak sanggup. Kita lagi dihajar, lagi diproses. Bisa nggak menikmati proses? Yo bisa. Saya dulu juga begitu. Ini pendeta kalau ngomong gampang ya. Diproses, nikmati saja proses Tuhan. Nah, kalau nggak tahu caranya, kalau nggak pernah membaca firman Tuhan, nggak pernah duduk berdua dengan Tuhan, nggak ngerti cara menikmati proses. Coba saudara, dari sejak zaman kuliah sampai hari ini, saya tetap melayani Tuhan. Ya sekalipun perjalanannya nggak lempeng, tapi semakin tekanannya besar, saya tetap melayani Tuhan. Terkadang saya saudara, nggak peduli dengan persoalan saya pribadi. Bahkan tekanannya yang sebesar seperti apa, saya cuma mengatakan Tuhan kau baik. Kadang cuma begitu aja. Ketika level kita sudah dinaikin sama Tuhan, kita fokusnya sudah tidak pada persoalan lagi, tapi fokusnya ada pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kalau Anda sudah kepepet banget, utangmu banyak, waktunya Tuhan lagi menghajar. Kenapa? Supaya nggak asal gampangan cari utangan begitu saja. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar mengelola berkat dengan benar. Belajar hidup maaf sekali. Mungkin kita terlalu serakah dengan kekayaan. Atau kita mungkin tidak tahu berhikmat bagaimana caranya bekerja dengan baik. Makanya sekarang lagi dihajar sama Tuhan. Ikutin saja prosesnya. Karena Tuhan lagi Tuhan lagi mendidik kita. Lihat ayat berikutnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, lihat sekarang ini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Nih loh. Jangan lagi menuduh Tuhan bahwa Tuhan kok membuat hidup saya begini sih? Tuhan kok membuat hancur begini sih? Hello, dengar baik. Engkau lagi dihajar, engkau lagi dibimbing. Bimbingan Tuhan yang pertama apa? Datang kepada Tuhan dulu, benerin dulu hatinya. Benerin dulu. Waktu kita datang kepada Tuhan, benerin dulu hatinya. Hatinya yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, benerin dulu sampai tenang. Itu lagi diajar loh. Hajaran berikutnya apa? Ketika tekanannya datang, kekuatannya hilang, Tuhan lagi ngajarin kita bagaimana mengucap syukur. Itu Tuhan lagi ngajarin kita. Lalu kemudian apa? Tuhan mengajar kita bangun pagi-pagi. Bayar harga saat teduh.
Kita lagi diajar sama Tuhan. Yang biasanya pagi-pagi udah repot pergi ke kantor. Pagi-pagi udah ribut sama pasangan. Mulai pagi-pagi diam duduk di kaki Tuhan. Itu Tuhan lagi ngajar. Tapi kalau fokus kita kepada jawaban doa, nggak ngerti Tuhan ngajar apa. Itulah kenapa Tuhan katakan Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Lagi diajarin ini. Proses kehidupan yang sedang kita alami itu, kita diajar untuk sabar. S-A-B-A-R, sabar. Sabar menanti-nantikan Tuhan. Nggak sembrono. Nah, beberapa hari waktu yang lalu kan kita belajar tentang apa? Nggak gampangan gesek kartu kredit. Nggak gampangan cari pinjaman online. Belajar sabar menanti Tuhan terlebih dahulu. Orang komen di komenan Instagram begitu, mengatakan begini, pendeta tuh kalau ngomong gampang ya, disuruh sabar, disuruh doa, nggak ngerti apa kehidupan susah begini. Nah, orang kalau maunya instan kayak begini jawabannya, nggak tahu proses, nggak tahu belajar. Makanya ajaran dunia mengatakan apa? Melo, mengasihani diri sendiri. Ibu mah ngomong gampang, tekanannya besar bu. Ibu pernah gak ngalami kayak saya? Nah, ketika telinga tidak pernah mendengar firman Tuhan kayak begini. Tuhan lagi ngajarin. Karena engkau sudah keluar dari jalur. Proses yang Tuhan ajarkan kepada kita itu tujuannya untuk apa? Mendidik. Makanya mulutnya mengatakan apa? Berat bu, berat. Persoalan saya berat bu. Makanya pagi hari ini diingetin kembali sama Tuhan. Firman Tuhan itu seperti mengingatkan kita. Membangkitkan kita. Jadi apa? Allah memperlakukan seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh bapaknya? Artinya apa toh saudara? Kalau seandainya Tuhan biarin aja nih. Tuhan membiarkan kita itu tersesat. Ingat loh ya. Yesus itu adalah gembala. Gembala mana yang tidak akan mencari dombanya yang tersesat? Mau ada 1000 domba yang ada di sana. Kalau yang satu tersesat, dia pasti akan cari yang satu itu. Ya Pak ya? Pernah nggak saudara? Kita kan kalau misalkan lagi jengkel sama anak kita gitu ya. Oh udahlah, mami nggak mau perhatiin kamu gitu. Kayaknya cuma di mulut aja. Tapi di hati kita, nggak mungkin kita tega loh terhadap anak. Ya kayak begitu Tuhan terhadap kita. Jadi sewaktu kita mengatakan bahwa kok Tuhan tega yang membuat hidup saya seperti ini? Kita sedang tidak mengenal dia. Padahal kita lagi dididik ini. Itulah pentingnya firman Tuhan. Supaya mengerti ini loh nak, kamu tuh lagi dihajar. Proses kehidupan yang kamu alami itu memang sebanding dengan apa yang engkau sudah tabur. Makanya pencobaan yang kita alami itu bukan pencobaan yang karena Tuhan loh. Tapi oleh karena apa? Perilaku kehidupan kita saja yang di luar dari jalurnya Tuhan. Makanya kita hidup dalam pencobaan. Kita yang berdosa aja, Tuhan yang repot loh. Ya Pak ya? Rasain gak? Kita yang dosa tapi Tuhan yang repot membenahi kita. Engkau penjunan, ku tanam liat, bentuk hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seputih salju. Engkau penjunan. Kita ini tanah liat. Ya, tahu gerabah kan? Nah, gerabah kalau udah jelek banget dihancurin. Karena udah jelek. Gak layak untuk dipertontonkan. Sama seperti kita. Kita gak layak dipertontonkan sama Tuhan. Karena hidup kita banyak dosa, makanya gak layak dipertontonkan. Karena gak layak dipertontonkan, kita lagi diremukkan sama Tuhan. Kita diproses lagi sama Tuhan. Seperti periuk itu. Dihancurkan, dibikin lagi menjadi periuk yang indah. Supaya layak untuk dipajang. Sama seperti kita. Tuhan tidak akan mempertontonkan kita kepada dunia. Kalau kitanya sendiri belum layak untuk ditaruh. Butuh proses. Makanya kalau diproses, jangan berteriak. Tuhan lagi ngajar.
Sewaktu saya punya mami lagi masuk rumah sakit begitu, biaya yang dibutuhkan banyak. Saya bisa aja berteriak kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Seberapa banyak kita tuh suka pamer kebaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah melayani loh. Tuhan, aku kurang apa dengan engkau? Pagi-pagi aku sudah melayani Tuhan. Bisa aja saya pamer begitu. Tapi masalah yang ada di depan bertujuan apa toh? Yang pertama mengandalkan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat perspektif yang bagus. Bahwa di depan itu meskipun tekanannya besar, tetapi itu untuk apa? Untuk melihat kepada kita. Oh, sekalipun aku gak punya apa-apa, berarti aku harus mengandalkan Tuhan. Amin. Ya Pak ya, saudara. Jadi kalau lagi kita dididik sama Tuhan, jangan katakan kepada dirimu sendiri, jangan protes, ya. Anda yang, saya nggak tahu ya, Anda yang DM sama saya bagaimana caranya berbahagia, yang sudah lupa berbahagia, mulai pada kasih mula-mula Tuhan. Anda udah jauh banget jalurnya. Posisi Anda udah jauh banget. Balik. Ya, kembali kepada Tuhan. Rasakan kembali kenikmatan Tuhan. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak yang gampang. Nah ini tadi, ketika proses kehidupannya belum selesai, lalu kita mengatakan, Tuhan aku tidak kuat. Kemudian kita murtad. Berapa banyak orang yang murtad daripada Tuhan, pada akhirnya penderitaannya jauh lebih panjang. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang mulia, yang bagus, yang lebih. Makanya kan dikatakan bahwa semua apa yang tidak pernah didengar oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu akan disediakan. Kita belum melihat apa-apa udah murtad duluan. Belum melihat apa-apa udah keinginannya bunuh dirinya udah kuat banget. Rugi saudara, ngapain bunuh diri? Sekarang saya sudah bisa ngomong, kenapa kok mau bunuh diri? Dulu banget, dulu. Waktu tekanannya begitu besar, Tuhan aku mati aja Tuhan. Sampai di pinggir jalan udah mau bunuh diri. Tapi sekarang sudah bisa ngomong, ngapain bunuh diri? Rugi. Nah, sekarang berani ngomong, ngapain bunuh diri? Nah, kalau dulu gak bisa ngomong begitu, dulu masih melo. Kamu gak tahu sih tekanan kehidupan saya. Buat apa saya hidup, mending mati aja. Tuhan buat apa ngelahirin saya di dunia kalau kehidupan saya kayak gini. Nah ini, anak gampangan kayak begini. Ini anak gampangan ini. Melo mengasihani diri sendiri ini kayak saya dulu nih. Nah, ini anak gampangan. Dikit-dikit melo mengasihani diri sendiri, gak mau bangkit. Anak gampangan. Ya, hati-hati. Dikatakan begini, yang harus diderita setiap orang, tetapi kamu ingin bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, ini firman Tuhan dan negur kita pagi hari ini. Kalau sudah dikasih tahu, ampunilah orang yang melukai hatimu, berjuang. Saya kalau lagi dilukai sama seseorang, mending saya diem dulu, narik diri dulu, sembuhin dulu lukanya. Jangan biarin kalau orang melukai kita balas dendam begitu. Sewaktu kita balas dendam dengan kesalahan orang, kita sedang memperpanjang penderitaan. Membuat persoalan baru. Makanya Tuhan katakan apa toh? Sudah engkau mengampuni. Makanya belajar saudara. Saya pun belajar. Ketika seseorang menyakiti hati saya diam dulu. Tarik diri dulu, benahi diri dulu. Jadi nanti kalau waktu ketemu sama orangnya udah biasa aja. Makanya udah nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati atau seperti apa, udah nggak gampang begitu. Karena harus belajar toh bahwa mengampuni adalah perintah Tuhan. Nggak bisa ditawar lagi. Nah, kenapa kok kita harus mengampuni? Yaitu perintah Tuhan satu. Lalu yang kedua, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Itu termasuk dalam 10 perintah Allah. Artinya itu perintah Tuhan yang tidak bisa kita tawar. Kita yang harus berjuang, bukan kita melo. Amin. Ya, hiduplah berdamai dengan semua orang.
Lihat ya, di ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Mengapa kita kalau doa, pujian penyembahan gak ngerasain apa-apa? Beresin dulu yang ada di sini. Ya, beresin dulu, sampah-sampah beresin dulu. Bu, gak gampang Bu. Daripada ngomong gak gampang, mending latihan. Saya pun kalau dilukai sama seseorang, saya sebutin namanya. Semakin kita itu menyebutkan namanya, makin sakit kan itu. Yo gak apa-apa, orang kita lagi dididik kok. Dididik untuk apa? Mengampuni. Karena sesungguhnya waktu kita mengampuni, doa kita akan menjadi lebih powerful. Yang kedua, waktu kita mengampuni, mental kita jadi sehat. Ya, ayat yang ke-9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Lihat, dari ayah kita yaitu bapak kita. Kita akan punya orang tua suka mendidik kita yang baik toh. Nah, selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan yang mereka kita hormati. Nah, kalau dengan orang tua saja kita bisa taat terhadap orang tua kita, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita boleh hidup. Nah, kalau dengan bos kita aja kita bisa taat, kalau dengan bos kita aja kita bisa bangun pagi-pagi, kenapa kalau buat Tuhan gak bisa? Bayar harga, saat teduh, orang takut ketinggalan pesawat pagi-pagi daripada bayar harga saat teduh. Yang masih kayak begini, bertobat. Ketika kita gak saat teduh saudara, kita akan menjadi orang yang tersesat. Udahlah, gak bisa ditawar lagi, gak usah berdebat juga. Selama kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, pasti tersesat. Kehidupan kita pasti sembrono, membuat keputusan pasti sembrono, ngawur. Nah, ini orang masih DM sama saya, masih ngomong begini, Bu, ini gimana ya Bu, utang saya makin hari makin susah. Saya hanya bisa membayar pokoknya saja. Hubungan dengan Tuhan perbaiki dulu. Loh Bu, apa hubungannya? Ini kan utang. Hubungan dengan Tuhan perbaiki dulu. Saya sampai gregetan mau membalas DM-nya si orang itu tuh digeregetan. Orang udah dikasih tahu, hubungan dengan Tuhan perbaiki dulu, nanti Tuhan akan ajarin engkau gimana caranya untuk bayar utang. Makanya ngerti firman Tuhan. Kalau kita itu jalan sama Tuhan, itu tuh memang gak bisa dipakai nalar, saudara. Ya memang gak ada hubungannya. Apa hubungannya hubungan dengan Tuhan sama bayar utang? Makanya di dalam Tuhan aja pakai nalar terus. Hubungan dengan Tuhan itu menimbulkan apa? Hikmat dan pengetahuan. Kalau kita hidup tanpa hikmat dan pengetahuan, maka kita suka sembrono. Ya, suka sembrono. Bangun pagi-pagi. Kita itu loh ya, kalau pergi ke mall sama teman-teman kita tuh bisa berjam-jam. Giliran doa sama Tuhan loh, 2 menit lama banget. Melatih diri, makanya melatih diri. Makanya orang-orang yang demikian gampang banget kan, frustrasi, gampang sekali. Masalah yang sepele aja dibilang tekanan. Masalahnya belum apa-apa sudah dibilang apa? Sudah dibilang, aduh badai kehidupannya berat. Saya seperti Ayub. Seperti Ayub. Belum apa-apa sudah ngomong saya seperti uji Tuhan seperti Ayub. Mosok seperti Ayub. Kita kalau sudah kayak Ayub, kayak apa muka kita? Waduh. Bangkit ya saudara ya. Dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ya, orang tua kita mengajarkan yang baik. Pemimpin pekerjaan kita tuh mengajarkan yang baik juga. Nah, maka kita pun harus menghormati Tuhan lebih daripada itu. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, berarti itu lebih daripada prioritas toh. Ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek.
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lihat, orang tua kita mungkin ngajarinya nggak bisa lama, ya, karena kayak kita itu kan punya apa itu namanya, punya proses sendiri. Kalau sudah menikah, sudah tidak dengan orang tua lagi, atau mungkin kalau kita sudah anak kos gitu ya, kuliah begitu, kita sudah ngekos sendiri, bisa dari orang tua. Nah, kita sudah nggak mendengar lagi. Nah, ini pengajaran orang tua pendek, artinya apa? Nggak bisa continue. Tapi kalau tiap hari kita baca firman Tuhan, kita akan ngerti. Makanya baca firman Tuhan sampai tua nanti, sampai menutup mata. Bacalah firman ini. Sampai akhir ku menutup mata. Pret. Ayo. Suka nyanyi lagu ini tapi nggak bisa melakukan. Katanya sampai menutup mata, mau melayani Tuhan, bangun pagi ya malas. Hati-hati saudara kalau baca firman Tuhan, kalau lagi nyanyi, jangan cuma dihafalin liriknya. Lihat, karena pujian yang kita berikan kepada Tuhan itu yang kita lakukan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Nih loh, sampai menutup mata. Bangun pagi malas banget. Pergi ibadah masih suka terlambat. Pergi ibadah masih suka ngantuk. Apa sampai menutup mata? Hati-hati saudara. Kayak ada lagu, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah orang-orang itu Tuhan. Giliran dikasih pelayanan nanti dulu Tuhan, aku belum. Nah ini kayak gini nih. Disuruh melayani Tuhan, aduh aku gak kuat. Nanti dulu, persoalanku selesai dulu, baru nanti setelah itu saya akan melayani Tuhan. Ya kalau punya kesempatan. Untuk melayani. Kalau enggak, ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kalau hidupnya masih sehat, masih kuat, mbok pergi melayani Tuhan. Ojo sing dipikir tuh masalah pribadi terus. Ya. Ojo masalah pribadi terus gitu ya. Pergilah melayani Tuhan, saudara. Saya itu kalau misalkan habis pelayanan gitu ya, habis saat teduh kayak gini aja lah saudara. Nanti begitu selesai saat teduh, biasanya saya diem gitu, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang saya berikan ini gak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini saya boleh memulai hari dengan melayani Tuhan, menyalakan api bersama-sama dengan jemaatmu di Instagram Live. Karena gak ada yang saya banggakan. Itu tiba-tiba Tuhan melawat, saya tuh bisa sampai nangis kuwajar saudara. Karena yang saya lakukan gak ada apa-apanya. Nah, makanya mesti bilang, ya, sampai akhir ku menutup mata. Kita itu hidup mau apa tuh? Sekarang coba saya mau tanya, Anda hidup itu buat apa tuh? Kita harus bisa tahu saudara, kita hidup buat apa? Kemarin saya lagi ngobrol dengan sesama pelayan Tuhan begitu ya, kami lagi jalan gitu. Kemarin seharian kami berfellowship gitu. Dia pernah mengatakan begini, saya itu kadang bingung ya, saya itu hidup buat apa gitu ya. Bingung sekali, pagi-pagi berangkat kerja, lalu kalau udah terima gaji, ya gajinya buat bayar sekolah adik, buat bayar orang tua. Kalau sudah begitu, nanti besok paginya kerja lagi. Wah, rute kehidupannya tuh kayak begitu. Siklusnya kayak begitu. Kerja, pulang ke rumah, transfer orang tua, transfer adik-adik, kerja lagi. Rute kehidupannya kayak begitu. Kira-kira orang kayak begini mengalami kehidupan yang enak tidak? Ya enggak pernah melayani, enggak pernah ketemu dengan teman-teman konselnya, enggak pernah belajar di proses. Siklusnya cuma kerja, pulang. Sesekali sama teman-temannya. Gitu terus. Nah, coba saya tanya. Tujuan hidupmu apa tuh? Kok segitunya?
Nah, kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Kalau kita nggak tahu tujuan kehidupan kita, makanya tadi saya bilang, orang-orang yang tersesat jangan pernah mengatakan, udahlah ngeflow aja, ngalir aja. Halah, yang ada tersesat, yang ada kita jadi hanyut. Nggak bisa, saudara. Anda mengatakan hidup ngalir aja. Enter alias hanyut. Hidup itu mesti terarah. Amin. Harus terarah. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi lihat ya, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi waktu kita diproses sama Tuhan untuk kebaikan kita, katakan itu kepada dirimu sendiri. Saya pun memerintahkan jiwa saya, saudara. Ketika tekanannya besar, saya mengatakan pada begini, Tuhan baik. Tuhan baik. Itu berulang-ulang saya katakan begitu. Ketika saya nggak tahu lagi, keadaan saya udah chaos banget. Saya nggak tahu lagi rasanya, saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya tepuk dada saya katakan, Tuhan kau baik. Tuhan kau pasti baik. Nah ini memerintahkan jiwa kita untuk apa? Tenang, Tuhan tetap baik. Tapi coba bandingkan aja kalau saya mengatakan, gimana sih ini Tuhan, makin susah hidup saya Tuhan. Nah ini, ketika kita ngomong negatif, tubuh mulai lemah. Kemudian ketika tubuh mulai lemah, jiwanya lemah. Ketika tubuh dan jiwa sudah lemah, giliran rohnya yang lemah. Kalau roh saja lemah, jangan coba-coba memerintahkan tubuh, apalagi jiwa. Makanya nggak bisa toh. Yang terjadi apa? Kelemahan tubuh, dikit-dikit frustrasi, dikit-dikit sakit-sakitan. Sakit lambung bertahun-tahun nggak pulih. Karena apa? Tidak punya kuasa untuk memerintahkan tubuh untuk menenangkan dirinya sendiri. Karena rohnya mati. Itu pentingnya belajar tentang Tuhan. Nih, sebab mereka memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Lihat, pada waktu kita diproses sama Tuhan, memang kita nangis terus. Saya pun juga begitu ketika kita dalam proses, aku pun nangis terus. Ya. Dikatakan begini ayat yang ke-10 dulu ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan. Supaya apa toh? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang artinya supaya kita punya hidup yang kudus. Nggak sembrono lagi, nggak ngawur lagi. Saya dulu tukang minum, tukang rokok, hobi dugem, ya, padahal sudah benar diawali dengan pelayanan, sudah benar itu. Tapi karena firman Tuhan tidak saya hidupi, makanya saya jatuh ke situ. Susah tidak bangkitnya? Ya susah. Makanya begitu sudah tahu, kembalilah kepada kasih mula-mula, ya Anda harus berjuang. Saya pun berjuang pada waktu itu. Ya puji Tuhannya ada yang mendoakan saya memang, tapi harus berjuang. Bagaimana caranya supaya nggak jatuh dalam dosa terus? Begitu sudah kembali kepada kasih mula-mula, melihat ke belakang, iya yang ngapain juga, ya saya itu dugem. Buang-buang duit iya, ngerusak tubuh iya. Kondisi mental saya nggak semakin hari semakin baik. Rugi tidak? Rugi. Ya. Makanya supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Supaya hidup kita itu kudus. Gak sembrono lagi. Yang tadinya biasanya ngomongnya tentang binatang. Suka ngutukin orang. Tiba-tiba kita menjadi jiwa yang lembut. Punya hati yang lembut. Punya perkataannya memberkati. Gitu loh saudara. Ya. Semua pengajaran itu pasti baik dalam Tuhan ya. Pengajaran di dalam Tuhan itu pasti baik untuk kita. Makanya proses kehidupan yang kita alami. Kalaupun hari ini kau bangkrut, Tuhan lagi ngajarin yang benar. Kalau hari ini kau ditipu sama orang, Tuhan lagi ngajarin kau benar. Kalau hari ini kau ditinggalkan oleh pasanganmu, Tuhan lagi ngajarin kau hidup benar. Katakan amin. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Nih, ya, memang betul. Susah banget. Aduh, yang biasanya bisa pergi ke arisan sama teman-teman, yang biasanya bisa makan enak di restoran, sekarang harus berhemat dulu. Memang nggak enak. Di proses Tuhan itu tidak mendatangkan sukacita. Ya, tetapi memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
Makanya kita merasakan bahwa penderitaan ini makin panjang ya. Seperti bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Demi kebaikan tidak. Supaya apa toh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Supaya tidak diperbudak. Kita pun juga begitu. Jangan diperbudak dengan ketakutan. Jangan diperbudak dengan kekhawatiran. Ayo keluar. Supaya apa? Hati kita penuh dengan sukacita. Makanya Anda kalau udah kena GERD bertahun-tahun, pertanda itu. Pujian penyembahannya kurang dalam. Jangan menyepelekan pujian penyembahan, saudara. Makanya kualitas doanya diperbaiki. Saya katakan ya, yang ikut live ini, Anda yang terikat, Anda yang sakit GERD, lambung bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Saya ingetin saudara, pujian penyembahanmu gak dalam. Lakukan itu. Ketika banyak pikiran dan lain sebagainya, jangan pernah ada yang sakit lambung. Ketika ada tekanan begitu besar, masuk dalam pujian penyembahan lebih dalam lagi. Nggak tahu Bu caranya nyanyi seperti apa. Buka YouTube. Di YouTube itu pujian penyembahan banyak. Sekarang itu semuanya gampang. Semuanya by online. Buka itu YouTube-nya, buka. Jangan dengerin khotbah terus. Anda juga harus muji nyembah Tuhan. Buka itu. Nah waktu nyetel pujian penyembahan tadi, jangan sambil nyapu, jangan sambil ngepel. Duduk diam. Nyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Nah, dalam ketenangan. Di ruang doa begitu ya, dalam ketenangan. Ojo sambil nyapu, ojo sambil kerja, diam. Rasain hadirat Tuhan. Saya aja kadang keluar dari rumah, saudara. Mungkin saya jalan kaki, atau mungkin dengan kendaraan saya muterin komplek begitu, sambil nyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ya pokoknya gimana caranya supaya bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya. Ayo, yang sakit lambung, sakit GERD. Saya tahu ini yang live ini banyak banget yang sakit lambung. Lebih banyak ya masuk dalam pujian penyembahan. Sembuh, siapa bilang gak sembuh. Saya aja terikat gak bisa tidur lebih dari 3 tahun aja bisa kok. Mosok dalam Tuhan gak bisa. Dalam Tuhan itu semuanya bisa. Asalkan mau. Makanya jangan malas bangun pagi. Susah Bu bangun pagi Bu. Ayo piye harap sembuh piye. Susah Bu. Alah. Ya bisa ya. Pasti bisa. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran. Ia menghasilkan buah kebenaran. Yang tadinya suka melo, tiba-tiba bisa mengatakan, aku percaya Tuhan pasti menolongku. Yang biasanya ngomongnya, aduh Tuhan kok masalah lagi. Tiba-tiba menjadi begini, Tuhan aku percaya kepadamu. Pasti aku bisa. Tuhan aku percaya kepadamu. Engkau pasti menolongku. Nah beda toh. Ucapannya udah beda. Makanya ada buah kebenaran. Jadi anda yang suka mengatakan sudah doa Bu. Sudah nyembah Bu. Tapi saya kok gak bisa kuat ya. Saya kok khawatir terus ya. Ini lihat buah kebenarannya belum dapet. Ya, buah kebenarannya belum. Doanya lebih kuat, pujian penyembahnya lebih kuat. Sudah baca firman Tuhan atau belum? Ya, amin. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Jadi kalau masih mengatakan kok aku masih takut ya, kok aku masih ini ya, berarti buah dari doamu belum ada. Kekristenan itu harus ada buahnya, harus ada buktinya. Jangan cuma bilang udah ibadah, udah pergi hari Minggu, udah ibadah, udah berpuasa, udah ini. Harus ada buahnya. Buahnya di? Buahnya mana? Ya, jangan cuma klaim sudah melakukan ini itu. Buahnya mana? Nah, buahnya apa toh? Kesabaran, ya. Ada kasih, tidak marah-marah, tidak dendam, tidak kecewa, terus menanti-nantikan Tuhan, menjadi lebih kuat,
omongannya nggak negatif terus, pikirannya nggak negatif terus, itu buah. Amin. Itu buah. Jadi kalau kita pun bangun pagi-pagi, kita melakukan saat teduh, tetap harus ada buah. Anda mau bangun jam berapa aja, mau saat teduh jam berapa aja, tetap buah kebenaran harus terjadi. Amin ya. Amin apa amin? Nah, amin ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan apa? Damai. Orang yang takut terus gak punya damai sejahtera. Orang yang khawatir terus menerus tidak punya damai sejahtera. Buah kebenaran itu memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Ini loh. Menjadi kuat, menjadi benar, menjadi tidak melo lagi, pasti penuh dengan damai sejahtera. Lihat. Kepada mereka yang mau dilatih. Makanya sekarang kalau diproses sama Tuhan, lihat saudara, akan ada latihan demi latihan terus menerus itu akan menghasilkan buah. Di antaranya adalah damai sejahtera. Makanya gak gampang takut, gak gampang khawatir, gak gampangan. Seperti tema kita hari ini, bukan anak yang gampangan, gampang takut, gampang khawatir, sampai gak bisa merasakan kebahagiaan. Itulah yuk kebangetan toh. Hidup itu dinikmati. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Loh, rahmat Tuhan itu loh, tiap pagi baru. Kok sampai gak bisa merasakan kebaikan Tuhan kipi ya toh? Ya, ayo dirubah ya. Pasti bisa, gak mungkin gak bisa. Berikutnya 2 ayat lagi ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini perintah, ini siapa yang bisa melakukan kayak gini saudara? Coba perhatikan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Berarti tugas siapa ini yang menguatkan otot kehidupan kita? Siapa? Yuk kita. Makanya sering kali kan saya bilang jangan dikit-dikit minta didoain. Ototmu makin gak kuat. Minta didoakan boleh, tapi jangan biasakan diri dikit-dikit minta didoain. Apalagi kalau sekalinya Anda datang ke seorang pendeta terus dianggap pendeta itu manjur, Anda datang terus. Dijamin otot kehidupanmu mati nanti, gak kuat. Karena sesungguhnya waktu tekanan itu datang, Anda dan saya lagi dilatih sama Tuhan supaya otot kehidupan kita itu menjadi kuat. Coba saudara, saya itu tuh hampir-hampir tidak pernah yang namanya konseling ke orang, apalagi minta didoakan begitu, enggak. Hampir-hampir saya tidak pernah melakukan itu. Saya mengajar diri saya untuk mendengar sendiri Tuhan bicara apa. Kecuali kalau fellowship atau konseling begitu, bukan konseling sih, lebih tepatnya ya diskusi gitu ya. Saya suka diskusi saudara, ya. Saya suka diskusi. Saya biasanya ngajak ngobrol sama teman gitu, tukar pikiran. Kalau kayak begini seperti ini gimana? Nah, itu beda. Kalau itu sering saya lakukan. Diskusi. Tapi kalau untuk konseling, menceritakan masalah pribadi saya, enggak. Saya tidak pernah malah justru. Saya melatih diri saya. Karena dulu pernah seperti itu. Wah, masalahnya pergi kemana-mana. Masalahnya jadi didengar di mana-mana. Kapok habis itu. Udah gak mau lagi. Saya belajar melatih diri saya untuk percaya kepada Tuhan. Dan ternyata itu enak. Saya menjadi tahu kualitas doa saya kayak apa. Jadi saya bisa ngerti. Standar kualitas doa saya sudah ngerti. Coba aja kayak dulu. Dulu itu saya itu gampang sekali. Semua pendeta selalu saya dekatin. Tolong doain saya. Wah, pengen banget kepalanya punya sama minyak urapan kayak gitu. Sekarang udah gak kayak gitu. Nah, ini namanya buah kebenaran. Udah gak dikit-dikit minta didoakan, minta diurapi. Enggak. Harus punya otot kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Makanya waktu proses, itu kesempatan buat apa? Nguatin otot. Coba aja kalau lagi diproses dikit aja. Bu, doakan saya, Bu. Doakan saya, Bu. Ada jemaat yang dari sejak dia ini ke saya. Tiap hari.
anaknya mau tas apa gitu ya, kan ada ujian apa, selalu DM saya, Bu, anak saya mau tas ini, tolong doakan saya. Bu, anak saya kemarin lolos Bu, sekarang mau tas ini, tolong doakan saya. Jadi tiap kali tes selalu DM saya. Lu ngapain saudara? Anda itu bisa loh, itu justru kesempatan saudara. Kesempatan untuk Anda itu melatih, melihat kualitas doamu lagi ada di mana. Kalau untuk urusan tes aja, tiap kali tes nih, tes PNS itu kan macam-macam ya. Anda yang ikut Anda yang kerja sebagai PNS pasti tahu ya. Ada tes ini, ada tes ini, ada tes ini. Apalagi yang masuk ke dalam TNI gitu ya. Ada tes ini, tes ini, tes ini, tes ini. Wah, tiap kali tes selalu minta didoakan. Lu ngapain lo saudara? Jangan membiasakan diri begitu ya. Latihlah dirimu. Mungkin kedengarannya, Bu Kety ini kalau suruh doain orang kok gak mau. Loh, bukan gak mau. Anda lagi saya ajarin. Supaya membuat otot kehidupan kita itu kuat. Ya. Menjadi kuat. Coba aja kalau kita itu cari pendeta terus-menerus, maka firman Tuhan ini gak akan pernah terjadi saudara dalam hidup kita. Karena apa ini tadi itu seperti yang dibilang sama Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi waktu tekanan datang Tuhan lagi ngajarin kita, ikutin itu. Nah, kalau kita semuanya itu nebeng iman ke pendeta, makanya otot kehidupan kita, otot doa kita jadinya lemah. Gak ngalami kekuatan apa-apa. Rugi kan kita? Rugi. Karena setiap proses kehidupan dikatakan Tuhan begini, bahwa itu semuanya harus menghasilkan buah kebenaran. Itu penting sekali saudara. Makanya saya itu lebih suka sama jemaat yang ngajak diskusi. Nah, kalau ngajak diskusi, saya mau. Tapi kalau dikit-dikit, Bu, doain saya Bu, saya takut. Tiap kali DM takut, doain. Saya tidak mau saudara. Anda harus belajar supaya Anda tidak takut. Anda harus belajar bagaimana caranya supaya tidak khawatir. Makanya pengajaran itu lebih penting. Daripada Bu, doakan saya Bu. Anda harus belajar. Paham ya saudara ya? Jangan sakit hati kalau saya ngomong kayak begini. Lihat dulu tujuannya apa. Ya, karena saya dulu kayak begitu. Ternyata itu tuh melemahkan otot doa saya sendiri. Rugi. Makanya doanya menjadi powerful seperti ini. Lagi mempertajam pendengaran. Waktu kita belajar berdoa, itu sebenarnya kita itu lagi ngelatih pendengaran. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa, Bu, caranya mendengarkan suara Tuhan bagaimana? Makanya kalau belajar mendengarkan suara Tuhan, jangan dikit-dikit minta didoain. Anda gak akan dengar apa-apa. Belajarlah mendengar suara Tuhan sendiri. Lewat apa? Justru lewat tekanan. Paham ya saudara ya? Sama kayak saya lagi live kayak begini. Saya sedang melatih pendengaran. Untuk bisa melihat, oh ini yang ikut live ini apa yang sedang terjadi. Nanti Roh Kudus pasti akan kasih tahu. Gitu ya, paham ya? Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah ini. Ini loh firman Tuhan katakan ini. Ketika lemah, lutut kita goyah, jangan cari orang lain. Itu waktunya buat menguatkan. Karena ini firman Tuhan bukan orang lain yang mengerjakan. Tapi kita yang harus mengerjakan. Coba di kitab Lukas dikatakan bahwa orang yang sakit lumpuh, Tuhan katakan apa? Tuhan kan enggak langsung mengatakan, hei engkau kaki yang lumpuh, aku perkatakan engkau sehat, kuat, berjalanlah. Tuhan enggak ngomong begitu toh. Tuhan ngomongnya bagaimana? Bangkit, angkat tilam, berjalan. Nah Tuhan itu ngajarin kayak begitu. Makanya firman Tuhan itu saya pegang kuat. Paham ya saudara? Jadi kenapa kok saya itu mengajarkan kepada Anda semuanya, ayo bangkit, jangan dikit-dikit minta doakan tuh kayak gitu. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Jangan melo terus. Tuhan Yesus punya kuasa begitu banyak. Dia bisa aja orang lumpuh itu dikatakan, hei engkau yang lumpuh, sekarang aku perkatakan berjalan. Bisa. Tapi Yesus gak ngajarin kayak gitu. Karena Yesus lagi ngajarin kita bukan anak yang gampangan. Gampanglah nanti Bu Kety aja yang doa. No. Tuhan lagi ngajarin kita bukan menjadi anak yang gampangan. Bangkit. Angkat tilam. Ayo jalan. Nanti Anda akan ngerti. Waktu noleh ke belakang. Oh iya ya. Ternyata Tuhan dahsyat ya. Oh ternyata aku bisa loh.
Pernah nggak saudara waktu Anda berdoa, doain orang sakit terus tiba-tiba orang itu sembuh? Anda akan lihat, doanya kuat ya ternyata. Pernah nggak kayak gitu saudara? Itu karena Anda melatih diri untuk mendengar suara Tuhan. Anda melatih diri bagaimana berdoa. Semua latihan itu pasti akan menghasilkan buah kebenaran. Ya, dahsyat banget. Ayat yang terakhir. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ini loh. Jangan biarkan otot kehidupan doa kita itu jadi lemas terus. Hilang kendali. Gak bisa lagi menjalani kehidupan. Yang melo lah, kelemahan tubuh lah, frustrasi lah, ketakutan melulu, khawatir melulu. Sesekali boleh. Tapi jangan mengikat. Amin. Kita memang manusia. Saya pun kadang masih takut kok saudara. Terkadang saya masih khawatir juga. Tetapi jangan itu mengikat. Amin ya. Jangan mengikat semuanya itu. Termasuk engkau yang ditinggalkan oleh pasangan hidupmu pun. Jangan melihat ke belakang. Yang hancur biarkan saja. Benahi diri dulu. Kenapa terjadi perpisahan dengan pasangan? Benahi diri. Benahi aja. Sudah benahi aja. Orang itu salah kita kok. Benahi aja. Saya juga pernah salah kok. Saya pun juga kayak gitu. Benahi aja. Udah benahi. Nanti kalau waktunya sudah tiba, Tuhan akan menaruh kita sebagai pajangan yang layak untuk dipertontonkan. Katakan amin. Ya. Jadi kalau masih melo terus, masih sakit-sakitan terus, ya gak bisa dipajang sama Tuhan. Ya Tuhan malu mau mempromosikan kita dari mana. Orang masih gampang ngeluh. Ya. Gampang kecewa. Ya gak ada promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan itu selalu pada saat kita menghasilkan buah kebenaran. Amin. Makanya saudara, kalau lagi saat teduh begini, pengajarannya tadi itu kayak gini. Lakukan. Kemarin hari Minggu di ibadah, khotbahnya tentang apa? Lakukan. Ya, agar supaya apa? Enggak dikit-dikit cari pendeta, enggak dikit-dikit. No. Hari ini Anda dan saya diingetin sama Tuhan untuk tidak menjadi anak yang gampangan. Ya, katakan kepada dirimu, aku bukan anak gampangan. Aku bisa. Ya, oke. Saudara, sudah selesai. Yuk kita doa sama-sama. Goralarabaya syakalawalawa. Oralarabaya syakaralabalawalabalawalabalawala. Oh ya lawalabalawalabalawalabalawala. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa semua yang kami jalani hari-hari ini, sekalipun buat daging kami terlalu berat, terkadang kami gak punya kemampuan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan bahwa kami sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi anak yang kuat. Anak yang menghasilkan buah kebenaran. Selama ini kami menjadi anak yang gampangan. Tuhan terima kasih. Biar mulai pagi hari ini kami bisa bangkit lagi ya Tuhan. Kami belajar untuk bisa saat teduh. Kami belajar untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami belajar untuk hidup benar Tuhan. Kami sudah terlalu jauh daripadamu. Ya Tuhan Allah Roh Kudus pimpin kami mulai pagi hari ini ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang dikit-dikit minta bunuh diri. Yang dikit-dikit menyerah. Yang dikit-dikit gak kuat. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Dengar baik saudara. Ketika seseorang ingin melakukan bunuh diri, berarti itu spirit maut sedang ada di depan engkau. Sekarang angkat tanganmu. Ketika engkau sedang diikat dengan roh bunuh diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan, jemaat yang terikat dengan roh bunuh diri, sekarang aku mengikat engkau spirit maut, roh bunuh diri. Aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dari tubuh orang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak atas tubuh orang-orang ini di dalam nama Tuhan Yesus.
kuasa daripada sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Koralarabaya syakaralawalawalawalawa. Oralarabalawalawalawalawalawalabaya syalawalawala. Saudara, saya melihat yang di live ini ada yang sudah gak bisa lagi merasakan kehidupan. Sudah mati rasa. Sudah gak tahu rasanya menjalani kehidupan. Gak tahu caranya berbahagia. Gak tahu caranya nangis. Gak tahu caranya tertawa. Udah hambar. Udah hilang rasa. Angkat tanganmu saudara. Korabala sekedalarabalawala. Oh lawalawalawalabaya syakalaraba. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengangkat tangan ini, yang sudah hilang kendali, gak bisa merasakan kehidupan, yang udah mati rasa ya Tuhan, yang udah mulai tawar hati. Tuhan, biar Engkau memberkati jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh kelemah lesuan, aku perintahkan Engkau tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, gantikan dengan roh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, katakan Engkau yang mati rasa. Engkau yang mati rasa, Tuhan katakan, Engkau harus bangkit. Bangkitkan dirimu di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan rohmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan jiwamu dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang mati rasa, segala hal yang membuat engkau tunduk kepada ketakutan dan kekhawatiran, sekarang kau harus bangkit. Angkat tilammu. Tilam bicara tentang kemalasan, mager, gak punya daya, gak punya kekuatan. Sekarang perintahkan kepada jiwamu, engkau harus bangkit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, oh yes Lord. Bangkitkan anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralarabaya shikalawalawalawalawaraba. Oh ralarabaya shikiralaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kepadamu meskipun saat teduhnya sudah selesai. Tapi Roh Kudus Engkau akan bergerak terus. Untuk bisa menjamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Kami percaya ada kelepasan. Ada kemerdekaan. Setiap hati yang terikat dengan segala kekhawatiran termasuk dalam roh frustrasi. Merdeka di dalam Tuhan. Lepas di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau baik. Kau dahsyat. Mari saudara terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala hal yang kita kerjakan. Keluarga kita. Studi kita. Pelayanan kita. Pekerjaan kita diberkati Tuhan. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat yang baru. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Dengar baik saudara ya. Anda yang hambar hatinya. Yang sudah gak tahu lagi rasanya seperti apa, DM saya ya. DM saya. Supaya itu semuanya tidak mengikat dalam kehidupanmu. Anda gak boleh frustrasi. Anda harus bebas dari frustrasi. Anda harus bebas dari stres yang berkepanjangan. Ya, semuanya harus menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Tuhan Yesus dahsyat.